pembelajaran fisika. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk kita punya puasa hari ini dia bisa lebih diberkahi. Mari kita awali dia dengan berdoa. Siapa yang bisa maju lebih doa? Oke, baik. Doa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Yes. Ya, jadi Pak Guru lihat dong punya semangat pagi ini. Pak Guru yakin ya bahwa kalian semua dalam kondisi sehat. Jadi tentu kesehatan itu salah satu hal yang harus kita syukuri. Karena itu nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bisa berkumpul hari ini di sini untuk belajar. Nah, bicara masalah kesehatan dan kesempatan, hari ini ada yang belum berkesempatan untuk bergabung? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Oh, Ririn ya? Ririn sakit? Ya, nanti sebentar ketua kelas tolong dicatat ya nama-nama yang sakit ataupun nama-nama yang izin dan juga nama-nama yang apa ya? Ya, jadi kita akan melanjutkan kita punya proses pembelajaran. Pak Guru minta tolong laki-laki orang tolong bagikan buku dulu. Hari ini kita akan melanjutkan kita punya proses pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di dalam rangkaian listrik itu kan dia punya komponen-komponen. Ada yang pertama ada baterai. Selain baterai apa lagi? Ada lampu ya. Ada lampu, ada juga sasar. Nah, komponen-komponen seperti baterai, lampu, sasar itu kan harus dihubungkan. Bagaimana? Kabel ya, kabel atau kalkulator agar bisa membentuk sebuah rangkaian listrik. Nah, jadi penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya digunakan dalam bentuk rangkaian listrik. Nah, di rumah itu misalnya atau di sekolah yang kayak jas-jas seperti ini saja ada lampu ini pastinya tersambung melalui sebuah rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu dia ada beda-beda ya. Nah, dalam fisika itu kita kenal ada dua jenis rangkaian listrik. Bisa kalian perhatikan di situ ada rangkaian listrik seri dan juga ada rangkaian listrik baterai. Nah, kedua jenis rangkaian listrik ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama rangkaian seri itu dia punya lampunya disusun secara seri seperti ini. Ini hanya ada satu jalur saja. Ini merupakan ciri khas daripada rangkaian seri. Nah, sedangkan yang paralel bisa kalian perhatikan bahwa dia punya lampu disusun secara sejajar. Artinya apa? Bahwa dia memiliki yang namanya titik percabangan. Nah, selanjutnya apakah kelemahan ataupun kelebihan rangkaian seri maupun rangkaian paralel? Ataupun bagaimanakah keadaan arus dan tegangan pada kedua rangkaian tersebut? Nah, ini akan kita tahu jawabannya dalam pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, bisa kalian perhatikan selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu analisis rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dimana bisa kalian perhatikan tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah memahami karakteristik rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dan menganalisis hasil percobaan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD, dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil percobaan rangkaian listrik. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran inquiry learning. Nah, bisa kalian perhatikan untuk pendekatannya sendiri kita menggunakan pendekatan saintifik ya. Nah, sedangkan metodenya ada kita sebentar menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan juga tanya
bagian bawah. Sedangkan untuk medianya sendiri itu kita menggunakan media PowerPoint dan juga peralatan untuk praktikum rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, nah karena ini kita akan melakukan praktikum. Selanjutnya Pak Guru minta agar kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagi ya. Oke, silakan. Jadi bisa kalian perhatikan bagian A yaitu observasi ya. Nah pada observasi ini kalian disuruh untuk menampilkan video yang akan ditampilkan oleh guru. Nah kalian diminta lagi untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian dapat dari video. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan disimak videonya. Ya, jadi kalian baru saja selesai menonton video ya. Kalian kan tadi diminta untuk menulis hal yang penting ya. Sudah dituliskan? Selanjutnya akan melakukan perumusan masalah ya. Nah, jadi kalian bisa lihat dari video tadi, ternyata untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel ini dia memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya kalian diminta untuk melakukan rumusan masalah. Jadi silakan kalian tuliskan rumusan masalah yang sesuai dengan yang kalian nonton di video tadi. Oke, silakan. Oke, Pak Guru amati di semua kelompok sudah selesai menuliskan rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya kita ke langkah berikutnya yaitu bagian C, membuat hipotesis. Selanjutnya Pak Guru minta untuk kalian semua mengisi hipotesis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kamu tulis itu. Oke, silakan. Semuanya sudah? Oke. Kita selanjutnya masuk pada proses pengumpulan data. Nah, pada proses pengumpulan data ini, Pak Guru minta kalian membaca dengan saksama langkah-langkah percobaan sesuai dengan yang tertera di dalam LKPD. Oke, silakan. Berapa itu? 2,16. Oke, langsung catat. Oke, lampu yang kedua. Dua koma 12. Hati-hati kalian dalam melakukan pengukuran, pastikan kalian menggunakan alat ukur itu dengan benar. Jadi dia punya kutub positif alat ukur, tempatkan pada kutub positif sumber tegangan. Demikian juga dengan kutub negatif baterai itu harus disambungkan juga dengan kutub negatif daripada alat ukur. Seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Ya, jadi bagi kelompok yang sudah selesai melakukan pengambilan data, boleh dilanjutkan dengan melakukan analisa data ya. Analisa data itu bisa dilakukan dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Selesai melakukan analisa data, sekarang kita akan lanjut presentasi hasil kelompok ya. Presentasi hasil kerja kelompok. Nah, kelompok kan sudah berbagi ya untuk kelompok yang penyaji dan untuk kelompok yang penyangga. Nah, guru minta yang pertama untuk kelompok penyaji rangkaian seri, silakan. Oke, perhatian. Sebelum kelompok penyaji satu menyajikan materi, mari kita berikan tepuk tangan dulu ya, yang mulia ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu rangkaian seri. Saya sendiri di sini sebagai moderator dan di samping saya sebagai pemateri. Agar tidak menunda-nunda waktu, saya persilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan kami tentang rangkaian seri. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara tegangan pada masing-masing lampu dengan tegangan total rangkaian pada rangkaian seri. Dari hasil percobaan kami mendapatkan total tegangan pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, yaitu lampu 1 1,69, lampu 2 1,64, lampu 3 1,54, dan totalnya 4,79. Jadi jumlah total tegangan adalah jumlah dari kuat arus lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Totalnya 0,5. Jadi hubungannya yaitu setiap kuat arus yang mengalir selalu sama. Maka setiap kuat arus yang mengalir pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 yaitu sama. 3. Bagaimana hubungan antara hambatan listrik pada masing-masing lampu dengan hambatan listrik total pada rangkaian seri? Jadi, nilai suatu hambatan akan besar apabila suatu rangkaian disusun secara seri. Apakah ada pertanyaan dari kelompok penyangga? Ya, jadi itu kelompoknya sudah selesai mempresentasikan ya. Ya, sebelum kita lanjut pada pertanyaan, kita berikan tepuk tangan dulu buat. Ya, selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok penyangga untuk rangkaian seri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, mana kelompok penyangga rangkaian seri? Oke, silakan, boleh memberikan pertanyaan. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji mengenai hasil rangkaian seri. Pada rangkaian seri, ketika melepas salah satu lampu dari rangkaian, lampu-lampu yang lain ikut padam. Mengapa bisa demikian? Oke, lanjut pada soal yang kedua, yaitu pada percobaan kan kita memakai 3 buah lampu. Seandainya kalau kita hanya memakai 2 buah lampu saja, apakah ada pengaruhnya terhadap nyalanya lampu? Dan bagaimanakah pengaruh terhadap arus listrik? Apakah ada perbedaan juga? Mohon dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyangga. Pertanyaan yang pertama, di sini jawabannya pada rangkaian seri, lampu juga merupakan penghubung langsung dalam rangkaian. Sehingga kalau kita melepaskan satu lampu atau salah satu lampu rusak, maka itu sama saja membuat rangkaian menjadi terbuka, sehingga membuat arus tidak dapat mengalir dan
lampu pun tidak dapat menyala. Kalau kita menggunakan 3 buah lampu, jumlah bola lampu mempengaruhi tegangan. Semakin banyak lampu, maka semakin kecil tegangan. Sedangkan semakin sedikit lampu, maka semakin besar tegangan. Jadi kalau kita menggunakan 2 buah lampu, maka lampu akan menyala lebih terang karena memiliki banyak, karena tegangannya semakin besar. Sedangkan kalau kita memakai 3 buah lampu, tegangannya semakin kecil. Oke, bagaimana? Yang memberikan pertanyaan, apakah bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lain? Pas ya? Iya, Pak. Oke, pas. Kita beri tepuk tangan. Oke. Dari kelompok penyanyi, apakah ada masih yang mau ditambahkan? Tidak ada? Pas ya? Oke, kalau begitu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, jadi tadi Pak Guru sudah mengamati ya. Pak Guru melihat pertanyaan yang diberikan oleh kelompok penyangga dan juga telah dijawab oleh kelompok penyaji. Pak Guru amati pertanyaannya itu berkaitan dengan lampu ya. Pada rangkaian seri itu kalau lampu satu terlepas atau putus, maka itu dia akan mempengaruhi daripada lampu yang lain. Ya memang seperti itu ya. Bisa kita buktikan juga dengan mencopot satu lampu pada rangkaian itu, maka lampu yang lain juga dia akan mati. Seperti yang dijelaskan tadi oleh tim penyaji, kalau kita mencopot satu lampu atau lampu satu dia putus, maka itu sama saja dengan membuat rangkaian itu menjadi terbuka. Seperti itu ya. Ice breaking dulu sebentar ya, semua siap? Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Luar biasa sekali. Selanjutnya kita ada kesempatan untuk kelompok penyanyi kedua untuk menyampaikan punya hasil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis rangkaian paralel. Kepada pemateri, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 1 akan menyajikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang rangkaian paralel. Dari hasil percobaan kami pada rangkaian paralel terdapat ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Pada yang pertama kita mengukur untuk tegangannya. Nilai tegangan lampu 1 yaitu nilainya 2,16 volt. Untuk lampu 2 nilai tegangannya yaitu 2,12 volt dan lampu 3 nilai dari tegangan 1,98 volt. Dari hasil percobaan itu, di situ kami menjawab pertanyaan soal nomor 1 pada KPD-nya, yaitu bagaimanakah hubungan antara tegangan pada masing-masing lampu dengan total rangkaian pada rangkaian paralel. Hubungannya yaitu jumlah tegangan total pada suatu rangkaian akan sama dengan jumlah tegangan yang keluar pada masing-masing lampu, yaitu pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Untuk percobaan yang kedua, kami mengukur kuat arus yang keluar pada rangkaian. Dari hasil percobaan untuk arusnya, di sini kami dapat menjawab hubungannya yaitu arus total yang terdapat pada rangkaian paralel. Dia merupakan penjumlahan arus yang melalui masing-masing lampu, yaitu pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu kami mengukur nilai hambatannya. Untuk lampu 1, hambatan yang keluar yaitu 1,3 ohm. Untuk lampu 2, hambatan yang keluar yaitu 1,1 ohm. Dan lampu ketiga, hambatan yang keluar yaitu 1,2 ohm. Hambatan listrik total pada rangkaian paralel akan semakin kecil daripada hambatan yang keluar pada masing-masing lampu tersebut.
Oke, sudah ya. Oke, moderator. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Baiklah, saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok, kalau ditinjau dari jenis rangkaiannya, pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah itu menggunakan jenis rangkaian seri ataukah paralel? Mohon dijelaskan. Menurut kami, instalasi listrik yang dipakai di rumah-rumah itu dia merupakan jenis rangkaiannya itu yaitu rangkaian paralel. Sebab yang pertama itu nyala lampunya kita lihat lebih stabil sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian kalau rangkaian Ya, jadi itu dia presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok penyaji ya, dan juga tadi telah ditanggapi juga oleh kelompok penyangga. Nah, untuk rangkaian seri maupun rangkaian paralel ini memang dia punya perbedaan yang signifikan, terutama dalam kuat arus, tegangan listrik maupun hambatan listrik ya. Nah, kalau kita lihat untuk rangkaian seri itu dia fungsinya sebagai pembagi tegangan. Nah, untuk dia punya tegangan total itu lebih besar daripada tegangan yang ada pada masing-masing lampu. Nah, dia punya tegangan total itu dibagi, dia terdistribusi pada masing-masing lampu. Oleh karena itu, tegangan yang didapatkan oleh masing-masing lampu itu lebih kecil. Ini menyebabkan lampunya itu lebih redup. Betul ya? Nah, dia tidak halnya dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu tegangan pada masing-masing lampu dia sama dengan tegangan total. Nah, sehingga tegangan pada masing-masing lampu itu dia besar, nilainya sama dengan tegangan total. Sehingga kalian bisa perhatikan ya bahwa dia punya nyala lampunya lebih. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, Pak Guru akan bertanya nih, kira-kira dia punya kesimpulannya seperti apa? Sebelum kita kesimpulan, coba Pak Guru minta satu orang pimpinnya dia. Coba Harold, pimpin kita punya ice break itu. Ayo teman-teman, mohon berdiri. Oke, silakan. Pak Guru mau ikut dulu nih. Pak Guru di sini ya? Oke. Ya. Ayo semangat. Oke, sekarang kita masuk pada singkat yang terakhir yaitu menyampaikan kesimpulan. Nah, Pak Guru minta beberapa kelompok ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama, mungkin dari kelompoknya satu sekarang. Oke Pak Guru, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu jadi ada perbedaan nilai-nilai tegangan listrik dan arus listrik. Oke, jadi
apa yang sudah disampaikan di kesimpulan itu benar ya. Nah, jadi dari kita punya hasil percobaan yang kita sudah lakukan tadi itu, dari hipotesis yang sudah kita buat di awal tadi, Pak Guru kira ini sudah bisa menjawab ya. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa ternyata memang bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar daripada tegangan, arus listrik maupun hambatan pada rangkaian seri dan juga pada rangkaian paralel. Oke. Kita akan melakukan tes formatif. Di sini Pak Guru ada punya 3 soal. Kalian boleh mengerjakan waktu dimulai dari sekarang. Nah, selanjutnya Pak Guru mau lihat kalian punya pendapat tentang kita punya pembelajaran hari ini. Jadi Pak Guru minta kalian untuk mengisi ini saja sesuai dengan kalian punya suasana hati. Semuanya sudah cukup ya? Sudah. Oke, baik, sebelumnya Pak Guru kita terima kasih ya atas referensi yang sudah kalian sampaikan. Dan pastikan Pak Guru akan baca. Tapi lebih enaknya lagi kalau Pak Guru minta untuk satu orang menyampaikan referensinya lagi secara langsung ya. Oke, ada yang bisa coba? Oke, Alicia, oke, silakan Alicia. Oke, Pak Guru. Menurut saya pada pembelajaran kali ini menyenangkan sekali dan sangat seru karena pada proses kegiatan pembelajaran yang kemarin hanya menggunakan aplikasi, tetapi pada pembelajaran kali ini kita secara langsung menggunakan alat-alat praktikumnya. Di situ sangat berkesan sekali buat saya karena saya baru pertama sekali menggunakan alat-alat untuk mengukur suatu rangkaian. Oke, Pak Guru. Oke, terima kasih. Jadi memang kita hari ini melakukan percobaan dengan langsung menggunakan alat ya. Harapannya adalah dengan menggunakan alat itu pengalaman baru yang kalian dapatkan itu bisa lebih berkesan lagi dan juga bisa lebih tersimpan lama sampai di kemudian hari ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk apa yang sudah kita lakukan hari ini. Pak Guru tadi kalian sangat antusias dalam belajar. Nah, selanjutnya untuk kita menutup pembelajaran kita hari ini, kalau tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup lagi dengan doa. Oke, jadi yang lain lagi siapa yang mau doa? Oke, silakan. Ya, teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Melakukan doa penutupan, berarti kita punya pembelajaran pada hari ini telah selesai ya. Nah, Pak Guru minta sebelum kita menutup agar kalian tetap selalu semangat belajar, selalu semangat untuk mencapai kalian punya masa depan yang lebih baik. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Waalaikumsalam.